Satria Muda Majapahit, seri keempat. Dalam kisah, Linggi Dewa. Tokoh dalam seri keempat ini, Linggi Dewa dan Layang Samba. Perempuan berusia kurang lebih 50-an itu, baru saja selesai merebus ubi jalar yang ditaruh dalam nampan anyaman bambu. Ia sudah beberapa warsa ini tinggal menetap di dalam pondok itu bersama puteranya. Tepatnya putera dari majikannya yang bernama Rangga Mandaka. Meskipun bukan putera kandung, namun perempuan itu sangat menyayangi Rangga Mandaka, begitu juga dengan Rangga Mandaka yang menumpahkan semua dendam rindunya pada perempuan itu. Perempuan setengah baya itu bernama Gemi. Ia berasal dari kota Kawali Kerajaan Galuh yang merantau ke bumi Majapahit. Kala itu, ia berusia 17 warsa. Ayahnya yang merupakan salah satu hulu jurik atau panglima perang bernama Agan Bagja menjodohkan dirinya pada salah satu putera sahabat baiknya. Di masa itu, Kerajaan Galuh maupun Kerajaan Sunda merupakan dua kerajaan besar yang hidup damai sejak hampir 400 warsa lamanya. Prabu Citraganda merupakan raja dua kerajaan besar yang berada di dalam panji-panji kebesaran Sunda Galuh warisan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Galuh bercorak Hindu. Kota rajanya di Kawali yang berada di antara Sungai Citarum bahagian barat, Sungai Cisarayu dan Sungai Cipali di bahagian timur. Kerajaan Galuh mewarisi kekuasaan awal dari Kerajaan Kendan bawahan Kerajaan Tarumanagara. Kota Raja Pakuan merupakan ibu kota Kerajaan Sunda. Meskipun kedua kerajaan kuno itu bersatu dalam satu panji Kerajaan Sunda Galuh, namun kota raja Kerajaan Sunda Galuh terbagi menjadi dua. Kota Raja Pakuan dan Kota Raja Kawali. Tak dipungkiri, setelah wafatnya Prabu Guru Darmasiksa Prabu Sang Hyang Wisnu yang merupakan eyang dalam dari Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit, tidak ada penerus tahta Kerajaan Sunda Galuh dikarenakan putera mahkota telah tiada di usia muda yang bukan lain adalah ayah kandung dari Raden Wijaya yang bernama Rakeyan Jayadharma. Raden Wijaya yang semestinya menjadi penerus tahta Kerajaan Sunda Galuh telah pergi dari kota Raja Pakuan bersama Dyah Lembu Tali ibundanya ke Singosari, dan telah menjadi menantu terkasih dari Prabu Kertanagara, sehingga para bangsawan Kerajaan Sunda Galuh menetapkan adik Rakeyan Jayadharma yang bernama Rakeyan Ragasuci yang merupakan paman dari Raden Wijaya sebagai penerus tahta Kerajaan Sunda Galuh. Gemi adalah nama kelana dari puteri hulu jurik atau panglima perang Agan Bagja yang masih berdarah bangsawan Sunda Galuh. Dyah Lisung adalah nama Gemi sebelum ia pergi dari Kawali setelah Agan Bagja mengusirnya dikarenakan ia menolak dinikahin. Kepergian Dyah Lisung membuat putera ketiga Prabu Citraganda yang bernama Linggi Dewa tersiksa hebat. Ya, Dyah Lisung adalah kekasih Linggi Dewa yang sengaja menutupi hubungan mereka berdua. Linggi Dewa akhirnya meminta bantuan saudara tertuanya yang bernama Lingga Dewata mencari keberadaan Dyah Lisung. Di masa itu, Lingga Dewata sangat aktif dalam pemerintahan Kerajaan Sunda Galuh. Lingga Dewata muda menjabat salah satu pemimpin hulu jurit atau panglima perang yang membawahi kesatuan Surapati prajurit berani mati dan kesatuan Nenjobaya yang berarti mengintai sekeliling. Berwarsa-warsa lamanya Lingga Dewata mencari keberadaan Dyah Lisung, hingga akhirnya keberadaan Dyah Lisung berhasil ditemukan oleh salah satu anggota Nenjobaya. Keberadaan Dyah Lisung di salah satu dusun tepian Kali Brantas segera diberitahukan pada Lingga Dewata. Linggi Dewa segera ke dusun itu sendirian setelah Lingga Dewata mengabari keberadaan Dyah Lisung. Akan tetapi, sesampainya Linggi Dewa di dusun itu, Dyah Lisung telah pergi bersama Rangga Mandaka. Berbekal informasi dari seorang penduduk dusun yang melihat kepergian Dyah Lisung bersama Rangga Mandaka kecil di saat terjadi pertarungan Layang Samba dengan Arya Dwipangga, segera mengejar ke arah selatan. Pengejaran Linggi Dewa terhalang rombongan Layang Samba yang sedang mencari keberadaan Arya Dwipangga, Sekar Kirana dan Resi Wisesa yang melarikan diri dari pertarungan di dusun itu. Berkatalah Linggi Dewa pada kepala rombongan itu yang bukan lain adalah Layang Samba, Kisana,
Perkenalkan, aku bernama Linggi dari Kerajaan Galuh. Layang Samba yang masih terbakar api amarah setelah 3 hari 3 malam mengobrak-abrik hutan-hutan di sekitar dusun untuk mencari keberadaan Arya Dwi Pangga, Sekar Kirana dan Resi Wisesa yang diyakininya masih berada di sekitar hutan itu, merasa kedatangan Linggi Dewa merupakan gangguan. Berkatalah Layang Samba dengan nada tinggi kepada Linggi Dewa, "Linggi, engkau sungguh mengganggu kami di sini. Siapapun dirimu, enyahlah dari hadapanku sebelum tangan dan kakiku ini mengirim nyawamu ke alam lain." Linggi Dewa yang mendapat ucapan kasar dari Layang Samba, mengerutkan keningnya. Ia maklum bila ia sedang berhadapan dengan pemimpin orang-orang yang bertarung dengan majikan Dyah Lisung. Itu ia ketahui dari penduduk dusun, di mana penduduk itu tanpa sadar telah memberitahukan ciri-ciri pemimpin rombongan yang membuat ulah di kediaman Arya Dwi Pangga. Linggi Dewa bukannya takut pada Layang Samba dan para pendekar bawahannya, justru timbul keinginan dalam dirinya untuk menjajal kesaktian dengan Layang Samba. Berkatalah Linggi Dewa pada Layang Samba, engkau terlalu jumawan. Menilik ciri-ciri kepala begal yang membuat ulah di salah satu kediaman penduduk di dusun ini, engkau pastilah kepala begal tersebut. Dengarkan baik-baik, kami tak heran bila engkau memiliki tabiat yang kasar." Layang Samba yang berada di antara belasan pendekar bawahannya, merasa tersinggung, apalagi ia disamakan dengan kepala begal. Tanpa membalas ucapan Linggi Dewa, dengan sekali lompatan, tubuh kekarnya telah berada di hadapan Linggi Dewa. Wajahnya mengeras menatap wajah Linggi Dewa yang menyunggingkan seutas senyum. Senyum itu seakan-akan merendahkan Layang Samba. Sekejap kemudian, Layang Samba menyerang Linggi Dewa menggunakan jurus cakar elang. Dengan enteng, Linggi Dewa mengelak menggunakan jurus 7 langkah gaib. Layang Samba mendengus kesal mengetahui serangan pertamanya telah gagal. Kemudian dengan bentakan lantang, mulailah Layang Samba memainkan jurus-jurus dari ilmu tapak wisa dan tapak geni yang telah ia gabungkan menjadi ilmu baru bernama Braja Wisa Geni. Setelah saling bertukar jurus hingga puluhan jurus banyaknya, sadarlah Layang Samba bila lawannya yang bernama Linggi itu memiliki ilmu kanuragan tatanan tinggi yang berada di atas ilmu kanuragan yang ia miliki. Namun, dari benturan tenaga dalam yang dilampirkan di dalam setiap jurus, Layang Samba mengetahui bahwa tenaga dalam Linggi masih berada satu tingkat di bawah dirinya. Keunggulan ilmu kanuragan tatanan tinggi milik Linggi telah menutupi tenaga dalam Linggi yang satu tingkat di bawahnya. Timbullah akal licik dalam pikiran Layang Samba. Berserulah ia pada Linggi, "Hai engkau yang mengaku bernama Linggi, aku sudah tidak ada masa untuk bermain-main lagi. Mari kita sudahi pertarungan ini dengan saling mengadu kesaktian. Kita lihat siapa yang paling sakti di antara kita berdua. Meskipun aku tidak mengenal dirimu, akan tetapi engkau telah merendahkan diriku dan mengusik keberadaan kami di dalam hutan ini." Linggi Dewa kembali tersenyum, tubuhnya meloncat ke belakang beberapa tindak. Linggi Dewa menanggapi tantangan Layang Samba, berkatalah Linggi Dewa pada Layang Samba, "Kami pantang menolak tantangan bila nyawa masih menetap di dalam raga. Kisanak, harus kami akuin bahwa ilmu kanuraganmu tidaklah buruk, akan tetapi tabiatmu terlalu bengis dan kejam. Kami tak akan segan-segan menumbangkan orang-orang yang memiliki tabiat seperti dirimu yang akan merugikan orang lain di kemudian hari. Kami sudah siap." Wajah Layang Samba seketika merah menghitam mendengar perkataan Linggi barusan. Jelas dari ucapan Linggi, seolah mengangkat pantat Layang Samba dengan memuji kelihayan ilmu Layang Samba, kemudian menghempaskan sekujur tubuh Layang Samba kecomberan dengan mengatakan bahwa tabiat Layang Samba yang tak layak seakan-akan disamakan dengan kebengisan dan kekejaman para begal di masa itu. Layang Samba berseru marah, "Bedebah, terimalah ajianku ini.
Linggi Dewa kembali menyunggingkan seutas senyum yang disalahartikan oleh Layang Samba sebagai senyum mengejek. Berkatalah Linggi Dewa menyambut ucapan Layang Samba barusan, "Silakan Kisanak, bukankah tadi kami sudah mengatakan bahwa kami sudah siap?" Layang Samba semakin terbakar jenggotnya mendengar ucapan Linggi Dewa. Layang Samba memberi isyarat pada belasan bawahannya untuk segera menjauh dari mereka berdua. Layang Samba maklum, bila hawa dari ajiannya akan menyebar ke sekitar mereka dan itu akan membuat para pendekar bawahannya yang tidak memiliki tenaga dalam kuat akan mengalami kematian dikarenakan ajiannya memiliki hawa beracun yang sangat ganas. Setelah belasan pendekar bawahannya mundur hingga 10 tombak jauhnya, barulah Layang Samba merapalkan ajiannya. Sedangkan Linggi Dewa yang sedari tadi sudah siap menerima serangan apapun dari Layang Samba, hanya menatap Layang Samba yang sedang merapalkan ajiannya. Tubuh Layang Samba mendadak memancarkan cahaya dan terdengar suara lantang dari Layang Samba, "Ajian Selaksawisa Komala Geni." Cahaya merah kehitaman yang memancar dari tubuh atas Layang Samba seketika menerbitkan 4 sinar berbeda warna. Sinar merah keluar dari lengan kanan, sinar hitam pekat dari lengan kiri, sinar hijau tua dari kaki kanan dan sinar jingga dari kaki kiri Layang Samba. Itulah 4 ilmu kesaktian yang digabungkan Layang Samba menjadi satu ilmu kesaktian baru. Selaksa Racun, Tapak Wisa, Komala Agni dan Segoro Geni, melihat ajian yang dikeluarkan Layang Samba, cukup membuat Linggi Dewa takjub. Tak pernah ia bertarung menghadapi seorang pendekar yang memiliki kemampuan mengeluarkan 4 ajian sekaligus. Akan tetapi Linggi Dewa putra ketiga Raja Sunda Galuh ini, bukanlah putra seorang raja yang malas dan tidak mempelajari ilmu kanuragan. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.